pagi luar biasa kasih Tuhan dari saya tadi masuk sampai ujian Tuhan sampai yang diterima saya merasakan betapa kasih Tuhan itu. Semoga firman ini selain meneguhkan hamba-Mu bersama keluarga, tapi juga meneguhkan bagi semua jemaat yang benar. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebagai pembukaan, mari kita baca di Kejadian 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Kejadian 12 ayat 1. Amin. Setelah semua bisa menemukan Kejadian 12 ayat 1. Tuhan yang ketiga, perikop Abraham dipanggil Allah. Tuhan yang ketiga, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Silakan kembali. Ibadah firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul karakter dan gaya hidup orang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah melewati waktu hampir 33 hari dari tahun 2024. Bulan Januari sudah kita lewati. Kita pasti tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Ada yang bilang tahun ini tahun politik, kacau balau. Tapi kita juga tidak tahu apakah benar kacau balau atau tidak. Kita melihat ke depan dengan ketidakpastian. Firman Tuhan sendiri sudah mengatakan hari-hari depan kita adalah hari yang jahat. Tahun lalu adalah tahun pemulihan setelah masa Covid yang panjang, yang mencekam, yang banyak merebut jiwa, banyak menjadi korban. Dan sekarang ada yang mengatakan tahun 2024, dan saya sepakat, saya sangat sepakat bahwa tahun ini, tahun 2024 adalah tahun permunian dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Tahun 2024 adalah tahun pemurnian dan pertolongan Tuhan. Dan baiklah, kita kembali lagi ke nas yang tadi kita baca. Abraham harus meninggalkan Ur-Kasdim. Ur-Kasdim dia tidak tahu apa mau kemana, dia harus meninggalkan sanak keluarganya. Tetapi dengan sebagai orang yang percaya, yang menuruti apa perintah Tuhan, dia tidak tahu kemana tempatnya. Dia harus meninggalkan zona nyaman. Perjalanan dia seperti titik yang tidak tahu ujungnya, seperti yang kita akan hadapi tahun 2024. Dia tidak membantah dan terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan itu identik dengan masa ribuan tahun kemudian. Jika kita baca di Matius 2 ayat 1 sampai 2, tidak usah dibaca, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Saya akan intinya seperti ini. Di dalam Matius 2 1 sampai 2, sekian ribu tahun setelah peristiwa Abraham berangkat dari Ur-Kasdim, datanglah serombongan orang Majus yang menempuh ribuan kilometer untuk mencari Raja Damai. Kemana? Di mana? Sesuatu yang tidak pasti juga. Ada titik jalan yang tidak bisa terbaca hanya karena memperoleh wahyu melalui mimpi. Dia harus menuju jalan yang jauh, hampir 2000 menurut sejarah kitab kilometer, dan hanya diarahkan oleh bintang timur. Semuanya seperti suatu pertanyaan yang besar bagi orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini Bapak Ibu bukan 3 orang seperti sering di fragmen-fragmen. Dia raja dari timur. Satu raja biasanya membawa 40 orang. Kalau 3 mungkin sudah 100-an. Ya, rombongan orang Majus ini.
yang diberikan wahyu melalui mimpinya. Namun mereka dengan iman, mereka terus berjalan ribuan kilometer itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya hari ini kita akan melangkah menempuh perjalanan 11 bulan ke depan. Juga tidak tahu apa-apa. Manusia itu baik harus bergerak. Amin. Sedangkan saya berdiri di sini, saya harus bergerak. Manusia pada dasarnya harus bersosialisasi. Tapi manusia tidak bisa bergerak di luar batas. Manusia tidak bisa meloncati waktu, mundur atau maju ke depan seperti cerita fiksi, time machine ya, waktu itu bisa cerita fiksi ya. Kalau Bapak Ibu cerita fiksi tahun berapa puluh tahun yang lalu kita masih anak-anak, itu dengan mesin waktu kita bisa mundur ke 1000 tahun atau maju ke 1000 tahun. Tidak bisa. Manusia terikat ruang dan waktu. Kita harus menjalani kodrat kita. Amin. Bertahap demi bertahap. Contohnya Bapak Ibu, ini juga kesaksian. Kalau kita mundur 6 jam atau lebih dari 6 jam dengan kecepatan yang begitu tinggi, misalkan dari sini kita pergi ke Eropa atau Amerika, tidak bisa terjadi jet lag. Hormon-hormon kita ini kacau balau. Manusia tidak diciptakan untuk perjalanan yang cepat, pergantian waktu, perpindahan tempat yang cepat. Contohnya istri saya, jet lagnya mungkin hampir 3 minggu. Hormonnya kacau balau Bapak Ibu. Mundur 8 jam, mundur 11 jam atau 15 jam, maju lagi 16 jam sampai di hari. Kacau balau, tidak bisa tidur. Saya begitu, tapi saya harus kuatkan, saya harus bekerja, harus melayani lagi hari Seninnya. Jadi manusia tidak bisa mudah menembus ruang dan waktu. Ini contoh yang sekarang lebih dikenal sebagai jet lag. Walaupun kita punya teknologi pesawat jet yang canggih, setiap jam kita bisa menempuh sebuah perjalanan hampir 20.000 kilometer dari Manado ke Eropa dan sebaliknya. God of time and space, Tuhan pencipta dan pemilik waktu dan ruang. Bapak Ibu bisa baca di Wahyu 22 ayat 13, Yesaya 46 ayat 10, Pengkhotbah 3 ayat 15. Saya tidak bisa bacakan pada waktu. Tuhan begitu indah menciptakan waktu. Lalu dengan kondisi itu Bapak Ibu, apakah kita khawatir dalam rangka tahun 2024 dari titik ke titik sampai akhir Desember 2024? Tidak perlu Bapak Ibu. Kita tidak perlu khawatir. Amin. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus kita adalah the way maker. Amin. Haleluya. The way maker. Buktinya, mari Bapak kita baca bersama di Yesaya 43:19. Yesaya 43 ayat 19, tidak usah berdiri, saya akan baca. Bapak Ibu hanya melihat saja. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah the way maker. Kenapa? Haleluya. Bukan hanya menyediakan jalan Bapak Ibu, Tuhan kita selain menyediakan jalan juga menerangi jalan yang kita lalui. Mari kita baca juga Yesaya 42:16. Saya sangat favorit dengan Yesaya ini, luar biasa. Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal.
Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Haleluya. Amin. Ya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Perintah kenapa tidak obor Pak Ibu? Itu tadi Pak, manusia tidak bisa melewati waktu dan ruang yang jauh. Kalau dikasih lampu yang terang pun kita melangkah di sini bisa. Dan begitu kita belok dari gereja kita sebelah ke kiri, kita tidak tahu apa-apa. Tuhan sudah memberikan lampu yang terang, matahari pun. Ini matahari lampu. Tetap kita tidak tahu apa-apa ke depan. Perjalanan yang panjang dalam tahun 2024, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya jalan yang lurus. Pasti ada yang berlobang-lobang dan berbatu-batu, ada goncangan masalah keluarga, sakit, keberangkutan, banyak goncangan-goncangan di sana sini. Sama halnya kendaraan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memiliki kendaraan roda 4 misalkan, kendaraan roda 4 untuk menempuh jalan yang goncang dilengkapilah dengan shock breaker atau shock absorber, agar kita naik kendaraan itu walaupun jalannya itu berkeluk-keluk atau bergoncang, kita masih nyaman. Ya. Shock breaker atau shock absorber atau peredam dalam bahasa Indonesia, agar kita melangkah itu bisa kuat sekalipun banyak goncangan. Dan apa yang dimaksud dengan peredam itu Bapak Ibu? Mari kita baca Ibrani 12 ayat 28. Luar biasa, semua sudah tersedia di firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Wow, saya semakin mencintai firman Tuhan ini begitu ajaib. Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi shock kita, peredam kita itu dua, ibadah dan ucapan syukur. Amin. Wow, luar biasa. Saya dibukakan firman Tuhan ini. Saya disampaikan kepada Bapak Ibu ini. Wah, luar biasa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah bukan sembarang ibadah. Ibadah harus ada levelnya. Latreo, ibadah yang saat ini liturgi. Kemudian Kristia, ibadah yatim piatu, ibu janda. Dan ibadah yang tertinggi adalah Eusedia. Ketika lampu gereja dimati, begitu kita melangkah keluar, disitulah kita ibadah Eusedia. Kristi Mes, jadi mana wajah Tuhan? Kita menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Disitulah ibadah yang sesungguhnya. Luar biasa. Dan ibadah yang bagaimana yang harus kita lakukan? Selain levelnya harus meningkat dari latrio, Trestia, Eusedia yang Tuhan kehendaki. Ibadah yang sebenarnya ada Kisah Rasul 2 ayat 42. Tidak saya bacakan, tetapi saya buat kesimpulannya ada 4 Pak Ibu. Yang pertama di Kisah Rasul 2:42, kita tekun kepada pengajaran para rasul. Di situ ada pertobatan dan pengampunan untuk menjadi kudus. Pertobatan atau metanoia itu bagaimana merubah pikiran duniawi menjadi pikiran Kristus. Yang kedua, tekun bersekutu, fellowship seperti hari ini, seperti pagi hari ini. Fellowship. Yang ketiga, tekun memecahkan roti, bersyukur seperti di hadapan kami semua di sini. Mengucap syukur, salib telah menyelamatkan kita. Darah Yesus telah menyelamatkan kita. Kita harus selalu mengucap syukur, memecahkan roti.
Bersyukur sudah menjadi bagian dari ibadah. Dan yang keempat, tekun berdoa, deep worship. Ada pujian penyembahan luar biasa. Tadi kita merasakan di sini pujian penyembahan. Haleluya. Pujian penyembahan Bapak Ibu bukan pelengkap firman. Malah ada jemaat yang bukan di sini. Oh, kita nanti datang di gereja kalau sudah mulai firman. Bukan itu. Tuhan tidak mengendaki itu. Pujian penyembahan itu juga sangat-sangat penting. Amin. Tuhan itu datang di situ. Sehingga Tuhan begitu mengasihi Daud di 1 Samuel 13:14. Kalau di firman kita, di firman Tuhan dalam bahasa Indonesia yang mengatakan berkenan di hatiku. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, wow, artinya luar biasa. A man after my own heart. Bagaimana hati separuh Tuhan diisi untuk hatinya Daud. Tuhan mengasihi Daud karena pujian penyembahan. Mari kita memuji, menyembah. Amin. Dengan jaga tada, mengangkat tangan kita, barak berlutut. Barak di dalam arti lain adalah berkat. Oleh karena itu berlutut bisa mendatangkan berkat. Amin. Tehila, kalau waktu saya masih di seberang, masih muslim, tehila itu tahlilan, nyanyi. Oleh karena nyanyi itu harus serius Bapak Ibu. Seperti Ibu Gembala tadi mengatakan kita menghadap Tuhan. Kita ini menghadap Raja di atas segala raja. Harus serius tuh nyanyi. Angkat tangan juga serius Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah kena stroke, tangan kita nggak bisa ngangkat, nah baru kita berserah. Mari pujian penyembahan itu kita api-apikan atau sabar, bersorak-sorai. Halal kita mengagung-agungkan Tuhan. Zaman kita bermain musik yang serius, semuanya harus serius. Amin. Haleluya. Ayo, anak-anak Tuhan, kita serius menyembah pujian penyembahan. Karena itu yang disukai Tuhan, berkenan di hati Tuhan. A man after my own heart. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shock breaker yang kedua adalah ucapan syukur. Ucapan syukur bukan makan minum, bukan pergi ke pasar, sibuk di dapur, tidak. Ucapan syukur adalah bagian dari ibadah. Karena ucapan syukur itu berkuasa ketiga hal. Yang pertama, kematian. Yohanes 11 ayat 41. Yesus menengadah di depan kubur Lazarus dan mengucap syukur. Lazarus bangkit. Yang kedua, kelaparan. Yohanes 6:11. 5 roti, 2 ikan. Semua terpenuhi ketika Yesus menengadah dan mengucap syukur. Dan satu lagi, ucapan syukur bisa mengalahkan penyakit. Amin. Puji Tuhan. Ketika dari 10 orang kusta, 1 orang kusta disembuhkan, tetapi dia kembali ke Tuhan Yesus, mengucap syukur. Dan sialnya, yang 1 ini adalah orang Samaria, yang 9 orang Yahudi sembuh, hanya sembuh secara fisik, tapi yang 1 ini sembuh secara seutuhnya. Mungkin Bapak Ibu lihat kusta itu tangannya bisa putus ya, atau jarinya, atau ya hidungnya, telinganya hilang. Mungkin Bapak Ibu belum banyak mengenal penyakit kusta. Sama kumannya dengan TBC, tetapi ini jenis yang lebih ganas. Dulu tidak ada obatnya, tapi di tahun 50-60-an Indonesia sudah ada obatnya. Mycobacterium leprae sama dengan Mycobacterium TBC. Saya melihat penyakit kusta di setiap wilayah itu, penyakit kusta harus dipisahkan karena menular dan akan memberikan dampak psikologis bagi orang-orang sekitar. Ya. Jadi orang Samaria ini bukan hanya disembuhkan, tapi tangannya dipulihkan. Yang tidak ada tangan jadi tangan. Karena Tuhan kita mencipta tidak akan menjadi ada. Telinganya yang sudah putus akan tumbuh lagi. Yang penting bukan hanya penyakit fisik, tetapi dia juga dikuduskan untuk 1 orang Samaria ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus bekerja pada orang-orang yang berdosa,
bekerja pada orang yang tidak sempurna seperti kita semua. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang firman tadi, peredam itu mengubah kita menjadi kudus, menjadi orang yang punya pikiran Kristus. Kenapa? Karena kita harus berjalan dengan Tuhan dan Tuhan itu kudus. Kita harus sadar kasih karunia dan kebenarannya. CSPM itu dalam bahasa Ibrani, kasih karunia Tuhan. Kita bukan memilih, tapi kita dipilih oleh Tuhan, didesain, dirajut oleh Tuhan. Jadi ada kasih anugerah, CSPM. Kita harus tahu dekat dengan karakter Tuhan, sehingga kita menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani, contohnya mudah saja, seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Apabila kita sakit Bapak Ibu, kita berdoa, bukan hanya seperti minta proposal atau mengajukan proposal, minta-minta, berdoa pujian penyembahan, tetapi doa orang dewasa rohani seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya Tuhan, bila Kau mampu sembuhkan penyakit saya ini, kita tarik dalam penyakit, bukan ke tunggu api. Engkau pasti akan sembuhkan. Tetapi bila Engkau tidak akan sembuhkan atau dalam proses penyembuhan, kami tetap percaya Engkau. Kami tidak akan menyembah Allah lain. Itu doa dewasa rohani di Daniel 3 ayat 17-18. Luar biasa. Doa-doa yang penuh kuasa ini Bapak Ibu, mari kita perdengarkan pada Tuhan. Bukan doa masa kanak-kanak kita. Kita harus tumbuh rohani kita. Berdoa pun juga hanya, tadi saya katakan, mengajukan proposal minta Tuhan, malah berdoa menawarkan, Tuhan kalau Engkau tidak turun, aku tidak mau ke gereja. Oh, itu bukan orang dewasa rohani. Kalau kita membuat timeline perjalanan, sebuah garis perjalanan tahun 2024 dari titik A ke titik B, ya perjalanan itu kita menempuh jalan Bapak Ibu, jalan yang katakan tadi kotor, jalannya berdebu, jalan-jalan banyak goncangan, tetapi disitulah Tuhan menyatakan kemuliaan. Ada 4 jalan yang saya akan ceritakan, tetapi karena waktu kita hanya poin-poin saja. 4 jalan, 3 yang pernah saya sampaikan khotbah ini, yang satu oleh istri saya. Yang pertama, jalan dari Galilea ke Yerusalem, jalan yang penuh perampok. Disitulah metafora Tuhan muncul, sosok orang Samaria yang baik hati. Bukan orang Samaria yang baik hati yang menolong orang Yahudi yang diabaikan para imam, tetapi juga ada hal yang penting ketika orang Samaria baik hati itu, metafora untuk orang Farisi untuk minta keselamatan kepada Tuhan, mengajukan pertanyaan seperti itu, dijawab Yesus seperti itu. Salah satunya ketika proses pertolongan kepada korban ini dinaikkan ke ledeng, dibawalah dia ke sebuah penginapan. Penginapan adalah gereja. Orang Samaria baik hati menyerahkan 2 keping uang pada pemilik gereja, pemilik penginapan maksud saya. Disitulah Tuhan percaya kepada gereja. Bagaimana kepercayaan gereja? Gereja jangan hanya berurusan dengan uang saja. Tuhan sudah sediakan uang. Tuhan diberi kepercayaan kepada gereja, pada penginapan. Sembuhkan yang sakit jiwa. Sembuhkan bukan secara fisik seperti di tempat ini. Halo, apa itu? Gereja jangan berurusan dengan uang. Tuhan yang mengurusi. Kalau uang tidak cukup, Tuhan akan datang. Bukan hanya 2 dinar lagi, Tuhan akan datang memberi berdinar-dinar. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian jalan yang kedua adalah jalan Tirus dan Sidon. Disitulah secara audible Tuhan memperdengarkan sesuatu yang ajaib dan perkasa yang tidak pernah disebutkan pada orang lain, kepada orang. Ada seorang wanita, seorang ibu kafir, seperti saya dulu kafir, tidak mengenal Tuhan.
wanita dari Syro-Fenisia ketika anaknya terjatuh setan. Besar imanmu, sekalipun ibu ini sudah dikatakan sebagai anjing yang hanya menerima remah-remah roti. Tetapi roti yang sama, roti kehidupan yang nanti kita nikmati. Amin. Roti kehidupan. Di jalan-jalan yang kotor itu, Tuhan menyatakan kemuliaan. Amin. Yang ketiga, jalan menuju Damsyik. Saulus diubahkan menjadi Paulus. Haleluya. Saulus dibutakan fisiknya, kesombongannya sebagai tokoh muda Sanhedrin untuk menangkap orang percaya, dibawa ke Yerusalem, disiksa. Tetapi dengan galaran sang Tuhan, Paulus dipilih dan Paulus dibutakan. Disitulah tugas kerasulannya dimulai. Ketika dia diperintahkan harus datang ke seseorang untuk menyembuhkan kebutaan. Haleluya. Yang keempat adalah jalan salib. Yesus memanggil salib untuk kita. Luar biasa. Ketika saya sempat berada di jalan salib itu, Bapak Ibu, ketika istri masuk ke rumah Kayafas di Yerusalem bersama rombongan, di dalam saya menangis terseduh-seduh, saya keluar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya punya indera keenam. Saya melihat sesuatu di rumah Kayafas. Saya tidak kuat, akhirnya saya keluar, saya harus ke WC di depan rumah Kayafas yang begitu indah. Saya terduduk hanya termangu-mangu sambil menunggu istri bersama rombongan keluar. Wow, ada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa saya bayangkan di rumah Kayafas itu. Walaupun secara fisik saya melihat tempat penyiksaan Tuhan Yesus di lantai bawah di rumah Kayafas itu. Di dalam perjalanan salib itu, Bapak Ibu, Simon dari Kirene menjadi bagian dari firman, namanya dicatat. Tidak ada apa-apanya orang ini, tapi dia harus memanggul salib. Beban diterima dia. Ada bagian darah dari Yesus mengenai kulit Simon Kirene. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selain diperlukan shock breaker peredam, seperti halnya kita harus berjalan dengan jenis moda transportasi apapun, berjalan kaki, berkendaraan, kita butuh peta. Yang sekarang ini yang disebut GPS. Haleluya. Tanpa GPS, Bapak Ibu, kita bisa tersesat. Kita bersaksi, Bapak Ibu, berapa bulan yang lalu kita pakai GPS pelayanan di Tumanatas. Pakai GPS, Bapak Ibu. Bukan sampai di gereja, sampai di kebun tomat. Ini gereja kok ada, akhirnya masuk di kebun tomat. Nah, akhirnya kita bertanya ke penduduk, salah. Gereja yang pelayanan kami harus ke sana, harus balik kanan lagi. Jadi GPS buatan manusia masih salah. Malah ada kasus lagi di Jakarta, GPS. Tahu-tahu di kuburan, Pak. Ada yang sampai di hutan. Betul ini GPS. Tapi GPS dalam langkah kita adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena itu berisi cerita Tuhan. Di situ perintah Tuhan. Haleluya. Peta kita, arah kita, Tuhan yang sudah sampaikan. Kita harus merenungkan, melakukan firman, harus menjadi gaya hidup untuk menumbuhkan dan menguatkan iman kita dalam menempuh langkah kehidupan ini. Firman Tuhan jangan jadikan pengetahuan atau head knowledge, tapi kita harus renungkan dan lakukan. Seperti lagu dari Profesor Insinyur Niko, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, kita harus renungkan. Berat bagi mereka yang tidak merenungkan. Bagaimana dia melangkah? Dia pasti kesasar, Bapak Ibu. Jangankan tidak merenungkan, tidak baca saja, tidak tahu kemana arahnya. Apalagi tidak pernah ke gereja, tidak pernah bersekutu.
Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jalan yang kita lewati tadi bukan saja berlobang, berkeluh-keluh. Kadang-kadang naik turun, naik turun. Karena waktu mungkin tidak bisa saya jelaskan nanti kalau di kesempatan berkhotbah saya akan jelaskan yang satu ini. Ada 6 jalan itu menjadi lembah, 6 lembah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah lembah Sidim di Kejadian 14 ayat 10 di mana Raja Sodom Gomora masuk ke dalam sumur aspal. Yang kedua lembah Eskol, Bilangan 13:24. Eskol adalah tandan buah anggur melambangkan kasih anugerah Tuhan bagi umat Israel yang dilihat oleh para pengintai termasuk Yosua dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah lembah Ela atau lembah Tarbantin, 1 Samuel 17 ayat 49, di mana Daud mengalahkan Goliat. Daud yang masih muda mengalahkan Goliat. Goliat menghadapi Daud dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi Daud menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Goliat akan mengalahkan orang-orang yang tidak bersunat yang dianggap sebagai binatang yang dulu pernah dikalahkan pada waktu dia mengembalakan 3-4 ekor kambing. Dia mengalahkan beruang, singa, mematahkan rahangnya. Masa depan Israel diserahkan kepada anak muda. Hai anak muda, ayo terus kita bersemangat bagi bangsa kita. Anak-anak muda pasti dipakai seperti Daud. Jangan putus asa, belajar berprestasi. Engkau akan seperti Daud dipakai. Yang kelima, lembah Asin, Mazmur 60 ayat 2, di mana Yoab mengalahkan ribuan orang Edom. Yang kelima adalah lembah Kelam, Mazmur 23 ayat 4, di mana penyertaan Tuhan kita diberikan gada dan tongkat. Dan yang keenam terakhir adalah lembah penentuan atau Valley of Decision, Yoel 3 ayat 14. Kita diberikan pilihan, manusia diberikan Tuhan pilihan bebas, mau taat atau tidak, terserah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kelak masa kita mendekati titik-titik menjelang akhir, bukan lagi masa yang muda. Tidak bisa kita semakin santai menjelang nanti Desember 24. Ya. Kita harus tetap waspada. Karena akhir perjalanan biasanya goncangannya lebih besar, lebih berat. Seperti yang diingatkan pada Lukas 21 ayat 8. Jangan tersesat. Ayat 9. Jangan terkejut. Ayat 13. Jangan sia-siakan kesempatan bersaksi. Bapak Ibu, ayo bersaksi di 1 Korintus 1 ayat 8. Jangan malu bersaksi. Amin. Bersaksi itu bagaimana kita mengalami Tuhan. Jangan katanya orang lain. Kita harus hidup mengalami Tuhan. Amin. Itu akhir dari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita harus ada pengalaman bergaul dengan Tuhan. Dan yang terakhir, jagalah dirimu dan berdoa. Pada ayat 36. Musa di Keluaran 33 ayat 15, dia tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak mau menyertainya. Haleluya. Firman Tuhan yang begitu indah pagi hari ini membuka kita supaya kita tidak khawatir dalam melangkah untuk menempuh perjalanan kita. Perjalanan melangkah masih jauh. Dan mari kita sepakat dan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Budaya hidup adalah mengucap syukur sebagai karakter. Kabar baiknya Bapak Ibu, sewaktu nanti di akhir 24, ketika kita sudah sampai di tujuan bulan Desember itu, baru kita sadar. Kita menoleh ke belakang, ternyata Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Ini sebagai ayat yang terakhir.
Haleluya. Firman Tuhan yang begitu indah. Roma 8 ayat Roma 8. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpanggil Bapak Ibu selektif. Tuhan akan pilih, hati-hati. Dalam perjalanan kita nanti, kalau kita tidak pakai pedoman yang saya katakan tadi, Shockbagger dengan map tadi GPS, kita bisa tidak terpanggil Bapak Ibu. Dan sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu nanti ada kebetulan ilahi. Haleluya. Haleluya. Jadi sekalipun kita melangkah Bapak Ibu, disitulah diperlukan inisiatif Tuhan. Ketika kita bangun pagi Bapak Ibu, mari kita tadi berdoa sebagai doa dewasa rohani yang saya katakan tadi, dan mengucap syukur. Dan yang penting seperti tadi di Roma 8 ayat 28, kiranya kita semua bersama keluarga menjadi bagian dari rencana Allah. Rencana Allah yang indah. Dan Tuhan akan pimpin dan mencintai langkah kita pada tahun 2020. Haleluya. Haleluya. Akhir dari khotbah saya akan bersaksi Bapak Ibu. Pada tahun 94 saya datang ke Manado juga tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Saya tidak punya keluarga. Pada bulan Agustus saya selesai pendidikan sebagai dokter bedah saraf di Surabaya di Erlangga. Saya dengan besar hati karena saya mohon maaf karena mahasiswa teladan tingkat nasional di Erlangga, saya dapat kapasitas menjadi staf dosen di sana. Tetapi entah kenapa saya harus meninggalkan perguruan tinggi saya, alma mater saya, harus pindah ke Unstrat. Ya, sebagai manusia, anak muda waktu itu, ya pasti saya dorong. Tetapi orang tua saya almarhum yang belum kenal Tuhan, berikan spirit, ayo semangat terus. Akhirnya saya berangkat, dan sebelum berangkat 1 bulan Bapak Ibu, saya kenalan dengan seorang mantri perawat di Rumah Sakit Gunung Maria, mantri Dius, yang juga pendidikan Diusnya di Surabaya. Begitu dia lulus, dia menyampaikan, dia baik kalau saya operasi, dia menemani saya. Dokter Eko nanti di mana? Wah, saya nggak tahu. Pokoknya kalau Dokter Eko lulus, kasih tahu kita. Siapa tahu di Sulawesi Utara. Betul, waktu saya juga Sulawesi Utara. Saya telepon dia, materi sini. Sekarang sudah pensiun di Rumah Sakit Gunung Maria. Dokter Eko jangan khawatir, kita akan jemput. Betul, saya dijemput dengan materi dengan kendaraan, dengan 2 suster dari Gunung Maria. Kita dijemput dari bandara ke susteran dulu karena mereka mengambil obat untuk dibawa ke rumah sakit ke Gunung Maria. Saya tidak tahu Gunung Maria di mana, pemohon di mana, saya ikut saja. Kok dingin nih. Sampai di sana sekitar jam 5 sore, saya diterima seorang dokter kandungan orang Belanda. Supaya dikenal dokter Bartens. Wah, orang Belanda. Dia langsung dengan bahasa Inggris, welcome, Miles. Jadi saya kerja di situ. Dokter mau makan apa? Saya bilang ke dokter Parfum, terserah. Oke, saya dikasih mujair goreng. Waduh, saya kaget karena mujairnya ukurannya besar. Kalau di Surabaya itu mujairnya kecil-kecil Bapak Ibu. Dan saya makan enak sekali, tidak bau tanah. Kalau di Jawa, waduh mujairnya bau tanah. Kemudian kangkungnya bagus, waduh besar sekali. Wah, luar biasa. Saya ditempatkan di pavilion dari Rumah Sakit Gunung Maria. Dan pagi-pagi menjelang acara 17 Agustus kan, waktu itu Agustus, menjelang Agustus saya keluar, ada parade. Saya kaget, di sini banyak orang duduk. Oh, di situ duduk, albino maksud saya. Dan pada tahun 97 ketika saya masa tugas sudah selesai Bapak Ibu, saya sudah mendaftarkan diri untuk melepas pegawai negeri saya tahun 97 untuk menjadi dokter full timer di Rumah Sakit Mitra Keluarga yang waktu itu kerjasama dengan Australia. Terus Pak Win,
Saya dites di pusatnya rumah sakit Mitra Keluarga. Saya mohon maaf, atau saya bersakit dulu. Mohon maaf. Nah, di situ saya dites bahasa Inggris, semua sudah lulus Pak Ibu, akan ditempatkan di mana saya tidak tahu. Dan tapi tahun 98 setelah masa krisis itu, saya akan ditempatkan di Mitra Keluarga di Bintaro, April 9. Tetapi dalam proses itu Pak Ibu, saya harus menerima beasiswa. Jadi Tuhan sepertinya tidak mengizinkan saya ke sana. Justru saya dikirim ke Belanda selama 6 bulan. Di dalam urusan beasiswa saya, uang saya semuanya, di sini ada bank namanya ABN AMRO. Nah, disitulah saya ketemu Ibu Rohani yang kebetulan bekerja di situ di bank Belanda. Dan saya kenal di situ. Bayangkan Tuhan begitu indah. Begitu saya melihat sekarang pada waktu masa COVID itu kita menekuni firman Tuhan. Roma 8:28 kita menoleh kepada wah luar biasa. Tuhan menyertai kita. Ada rencana Tuhan yang begitu indah. Bayangkan semua buku-buku sudah saya siapkan untuk kembali ke jauh. Saya tinggal waktu itu di rumah dinas di belakang rumah sakit kantor rumah sakit Malaya. Karena tahun 94 saya ketua pemindahan rumah sakit Gunung Malaya sehingga saya diberi kesempatan untuk tinggal di situ karena saya menjadi kepala kamar kerja sentral. Hampir 9 tahun saya di sana. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Mari tetap setia dalam langkah kita. Jangan khawatir, Tuhan kita adalah the way maker.